Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dimana berkat rahmat serta karunia-Nya kita dapat berjumpa dan bertemu di pertemuan yang pertama yang insya Allah kita akan melakukan atau melaksanakan kajian bertafsir Quran, yaitu mentadaburi ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Nah, kita insya Allah ya akan melakukan atau melaksanakan ya kajian bertafsir Quran ini dari juz 1 sampai juz 30 yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Rohimul Amin ya, yang insya Allah akan melakukan kajian ya, akan membimbing kita dalam kajian ini, membersamai kita insya Allah sampai juz 30 gitu ya. Nah, terkait program ini ya, kita seharusnya mulai jam 6 ya. Cuman tadi ada kesalahan teknis dari pihak Zoom-nya gitu ya. Dari pihak Zoom-nya tidak mau masuk tadi ya. Terus kami sudah menghubungi, ternyata butuh waktu gitu ya. Kemudian Bapak-Ibu sekalian ya, insya Allah kita akan melaksanakan kajian ini selama setengah jam gitu ya. Nah, karena ini udah lewat 11 menit ya, nanti kita juga lewat juga ya 11 menit gitu ya. Ya insya Allah sama-sama kita bertujuan semoga Allah meridhoi atau memberkahi kajian kita ini. Baik, kami persilahkan ke Ustadz Rohimul Amin ya untuk memberikan kajiannya. Baik Ustadz, kepada Ustadz kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustaz Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa imamana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Hafiz selaku pemarkasa acara berterjemah Al-Quran ini, semoga senantiasa dilimpahkan kesehatan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang hadir dalam majelis yang penuh berkah ini. Pertama, mari kita mengucapkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini tanggal 1 Ramadan telah mengijabah doa kita yang kita lantunkan berhari-hari atau berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan sebelumnya. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Itu yang senantiasa kita sampaikan, kita sebut dalam doa-doa kita. Dan alhamdulillah pada hari ini Allah izinkan kita berjumpa dengan bulan yang agung ini, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, bulan yang ditunggu-tunggu oleh semua orang yang beriman. Bahkan seperti yang dikatakan dalam sebuah riwayat, tidak ada yang lebih dirindukan oleh penduduk yang sudah berada di alam barzakh, yang telah mendahului kita pada saat ini berada di dalam kuburan atau kubur mereka masing-masing, kecuali meminta agar diberikan kesempatan untuk kembali di dunia untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang agung ini.
karena mereka melihat betapa besarnya pahala, betapa besarnya ganjaran yang Allah berikan, yang Allah persembahkan kepada orang-orang yang mendapatkan fadilah berpuasa di bulan Ramadan. Sekali lagi, karena itu Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, penting kita menghadirkan rasa syukur yang mendalam atas karunia yang maha besar ini. Berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan maghfirah, bulan ampunan, bulan yang insya Allah padanya Allah akan bebaskan kita dari menjadi penduduk neraka. Allahumma amin. Salawat dan salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah kita pada hari ini melakukan syariah ibadah puasa ini. Karena dakwah beliaulah akhirnya pada hari ini kita menjadi orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, bisa membaca kitabnya, bisa beribadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini, hari pertama perjumpaan kita di dalam acara yang mulia ini, acara yang berhubungan dengan Al-Quranul Karim. Sebagaimana dikatakan, tidak ada suatu pun perkara yang berhubungan dengan Al-Quran, kecuali dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril sebagai malaikat yang ditugaskan membawa wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad, maka beliau menjadi penghulunya para malaikat. Nabi Muhammad SAW diberikan Al-Quran oleh Allah, maka beliau juga menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dan umat Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran yang diberikan menjadi umat khaira ummah. Dan tentunya kita insya Allah juga yang hadir dalam majlis yang penuh berkah ini, karena kegiatan kita ini adalah dalam rangka mentadaburi, mengkaji, merenungkan kalamullah, perkataan Allah yang merupakan semulia-mulia perkataan, semulia-mulia kalimat yang dibahas di dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis dikatakan, dalam sebuah ungkapan dikatakan oleh ulama, barang siapa yang kalaulah hati seorang manusia itu bersih, kalaulah batin seorang manusia itu suci, maka sungguh dia tidak akan pernah puas atau dia tidak akan pernah kenyang membahas ayat-ayat Al-Quran. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari yang berbahagia ini, kita insya Allah akan mencoba bersama-sama masuk kepada kajian tadabbur Al-Quran. Kita namakan dengan tadabbur, bukan tafsir, karena memang tujuan daripada Al-Quran untuk diturunkan kepada kita, di samping untuk dibaca dan menjadi pedoman hidup, maka dia harus ditadabburi. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Quran, atau Al-Quran itu terkunci di dalam hati-hati mereka masing-masing. Jadi Bapak dan Ibu, metodologi kita atau sistem yang kita gunakan dalam acara atau kegiatan kita pagi ini dan seterusnya insya Allah, kita akan membahas Al-Quran mulai daripada surah Al-Fatihah. Kita membahas kata per kata, mufradat demi mufradat, dan itu sesuai juga mungkin dengan program yang telah diadakan dalam komunitas bahasa Al-Quran selama ini, yang sudah mempelajari nahwu dan saraf, serta cara-cara menerjemahkan Al-Quran. Maka metode yang kita gunakan adalah dengan mempelajari atau mentadaburi Al-Quran dengan kata per kata, tentunya dengan menyelipkan atau mengangkat hikmah-hikmah pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam apa yang akan kita tadabbur tersebut. Baik, mohon izin Ustaz Hafiz kita share. Ya. Baik, dalam kajian pada pagi hari ini, saya menggunakan sebuah file yang saya download dari internet. Semoga pembuat yang membuat file ini atau yang membuat materi ini diberikan limpahan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memang telah di-share di Google atau di internet dan boleh untuk di-download, sehingga insya Allah menjadi ilmu yang manfaat untuk penemu atau penulis daripada file ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan masuk pada kajian yang pertama, yaitu tentang surah Al-Fatihah. Sebelum kita membahas surah tadabbur,
surah Al-Fatihah ini, tentunya kita ingin sedikit berkenalan dengan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah merupakan surah yang dimulai dengannya Al-Quranul Karim. Dinamakan dengan Al-Fatihah karena Al-Fatihah itu arti pembuka. Nah, mungkin di antara kita ada yang bertanya, kenapa Al-Quran itu yang pertama kali turun padahal surah Al-Alaq, Qul Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Namun kenapa di dalam Al-Quran justru yang mendapat kehormatan di lembaran pertama ketika seorang mukmin atau seorang mukminah membaca Al-Quran, justru yang pertama dibuka adalah surah Al-Fatihah? Maka jawabannya adalah sesungguhnya ini adalah perkara tauqifi, perkara yang memang bersifat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi peletakan posisi ayat-ayat Al-Quran, begitu juga susunan ayat-ayat Al-Quran, itu semua telah given atau telah diberikan demikian bentuknya dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ke Lauh Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk satu kesatuan yang utuh. Memang dari awalnya, dari asalnya sudah berbentuk seperti yang kita lihat di dalam mushaf pada hari-hari ini, yaitu dimulai dengan surah Al-Fatihah. Namun kemudian diturunkan ke langit dunia oleh Allah, oleh malaikat Jibril, diletakkan dibawa ke langit dunia untuk kemudian diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, secara bertadarruj. Maka diturunkanlah Al-Quran itu dari waktu ke waktu selama lebih kurang 22 tahun, lebih lamanya, sesuai menurut kebutuhan dakwah Rasulullah SAW. Dan setiap malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril senantiasa menunjukkan kepada Nabi Muhammad, letakkan ayat ini setelah ayat ini, letakkan surat ini setelah surat ini. Jadi mestinya tidak ada keraguan atau kerancuan dalam peletakan susunan surah-surah Al-Quran ini, termasuk pemilihan surah Al-Fatihah sebagai surah yang pertama di dalam Al-Quran. Nah, karena dinamakan letaknya atau karena letaknya berada di awal Al-Quran, maka dia disebut dengan suratul Fatihah. Tentunya banyak sekali nama-nama surah Al-Fatihah ini. Di dalam bukunya Al-Imam As-Suyuti berjudul Al-Itqan fi Ulumil Quran, beliau menyebutkan setidaknya ada 25 nama daripada surah Al-Fatihah, yang tentunya tidak perlu kita sebutkan semuanya pada pagi hari ini. Namun di antara nama-nama surah Al-Fatihah ada yang bernama Ummul Quran, ada yang bernama Ar-Ruqiyah, ada yang bernama bahkan As-Salah. Jadi banyak sekali nama surah Al-Fatihah ini. Namun yang dipilih dalam penamaannya dalam mushaf oleh Utsmani dinamakan dengan suratul Fatihah karena dengannya lah dibuka kitabullah Al-Quranul Karim di awal Al-Quran, di awal juz pertama, yaitu dengan surah Al-Fatihah ini. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, surah Al-Fatihah ini merupakan surah Makkiyah. Ya, jadi surah itu atau Al-Quran itu ada yang diturunkan di Mekah dan ada yang diturunkan di Madinah. Nah, surah Al-Fatihah memang terdapat beberapa khilaf ulama, para ulama Al-Quran. Sebagian ada yang mengatakan surah Fatihah ini adalah surah Makkiyah, dan sebagian ada yang mengatakan surah Madaniyah, dan sebagian lagi ada yang mengatakan separuh turun di Makkah dan separuh lagi turun di Madinah. Namun setelah kita teliti, yang paling kuat pendapatnya adalah yang mengatakan surah Al-Fatihah ini adalah surah yang diturunkan di Makkah, maka ini dinamakan dengan surah Makkiyah. Adapun jumlah ayatnya, maka yang paling kuat pendapat mengatakan jumlah ayat daripada surah Al-Fatihah itu adalah 7 ayat. Ya, memang terdapat khilafiyah di sini, ada yang mengatakan 8 ayat, ada yang mengatakan 6 ayat, ada juga yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk ayat daripada surah Al-Fatihah. Makanya kenapa kita dapatkan perbedaan di kalangan umat Islam, begitu juga di tanah air kita, antara golongan satu dengan golongan yang lain. Ada yang mengatakan Bismillah bagian dari Al-Quran sehingga harus dibaca secara jahar, dan sebagian yang lain mengatakan bukan bagian daripada Al-Quran sehingga tidak mesti dibaca secara jahar. Nah, kita bukan dalam konteks membahas khilafiyah ini, karena khilafiyah ini telah ada sejak zaman dulu sampai hari ini dan akan terus ada sampai hari kiamat. Tapi yang jelas di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 30,
Allah telah meletakkan kalimat bismillah ini menjadi bagian daripada ayat Al-Quran, yaitu innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Naml ayat 30. Silahkan dibuka nanti. Ya, itu adalah isi suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita masuk kepada tadabbur daripada surah Al-Fatihah ini. Dan karena waktu kita yang tidak terlalu panjang, karena memang ini kajian yang akan kita lakukan setiap hari dan sifatnya adalah memberikan pencerahan, barangkali saya tidak akan terlalu dalam di dalam membahas tafsirnya. Kita lebih fokus kepada pemahaman kata per kata. Sehingga dengan demikian ketika Bapak dan Ibu nanti membaca Al-Quran di rumahnya masing-masing, di tempatnya masing-masing, bisa mentadaburi Al-Quran ini tanpa harus melihat tafsirnya. Karena memang Al-Quran itu ibaratkan samudra yang diselami oleh orang siapapun yang ingin menyelaminya. Maka semakin kuat nafas seseorang menyelami samudra ini, maka semakin dalam dia bisa menyelaminya, semakin banyak karunia-karunia yang dia bisa dapatkan. Nah, tentunya untuk bisa menyelami Al-Quran, lautan samudra Al-Quran yang maha luas ini, kita sedikit banyaknya memerlukan perlengkapan-perlengkapan untuk bisa menyelaminya. Nah, di antara perlengkapan itu adalah kemampuan untuk memahami kata per kata daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut. Baiklah Bapak dan Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas pembahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim ini, Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan sebuah kalimat yang luar biasa, yang sangat agung, yang merupakan hadiah karunia Allah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita Bapak dan Ibu. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, semua perkara, semua pekerjaan manusia yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, kata Rasulullah. Atau fahuwa ajadam. Atau dalam riwayat lain dikatakan fahuwa aqta. Artinya pekerjaan tersebut akan kurang keberkahannya atau akan tidak ada keberkahannya sama sekali. Jadi ketika kita melakukan suatu pekerjaan, maka kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pekerjaan apa saja, kecuali pekerjaan-pekerjaan yang tentunya tidak cocok atau tidak pantas disebut nama Allah di situ. Bismillahirrahmanirrahim, kalimat bismi yang merupakan gabungan daripada huruf ba dengan ismi. Bapak dan Ibu sudah mempelajari tentang huruf jar, bi berarti dengan, dan kemudian ismi artinya nama. Ismi Rahimul Amin, nama saya Rahimul Amin. Ismi Muhammad, ismi Fatimah, ismi Abdullah. Jadi isim itu adalah nama di dalam bahasa Arab. Nah, kalau digabung bismi dengan nama, kenapa dibaca mi bukan mu dan bukan ma? Bisa saja orang yang mungkin tidak mengerti atau menemukan Al-Quran tanpa baris, dia bisa membacanya Bismallahi atau Bismallahu misalnya. Ya, atau Bismullahi. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang fatal sekali kalau orang tidak menguasai pemberian syakal yang merupakan ilmu i'rab, ya, maka Taib. Ya, mungkin jaringan Ustadznya lagi bermasalah ya. Ya, kita tunggu aja dulu. Assalamualaikum Ustadz. ya afwan Ustaz Hafiz. Taib. Ya, Ustadz, silakan Ustadz, lanjutkan. Bahkan para sahabat, karena salahnya salah seorang sahabat yang lain memberikan baris, innallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih, yang seharusnya dibaca wa rasuluh, tapi karena cuma sekedar mengandalkan ilmu
kawaid atau ilmu nahwu saraf yang sederhana, maka mereka sampai akhirnya hampir berbunuh-bunuhan karena adanya yang membaca dengan kasrah wa rasuli, padahal harus dibaca wa rasulu, ya, dan itu sangat merubah arti sekali. Nah, demikian juga dengan Al-Qur'anul Karim, ya. Ya, dengan surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, Allahi dibaca kembali dengan kasrah karena dia masih ataf kepada ismi, ya. Bismillahi, kemudian Ar-Rahmani masih dibaca kasrah karena dia ataf kepada Allahi, ataf kepada ismi. Kemudian Ar-Rahimi dibaca juga mi karena dia ataf kepada, jadi ismi Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, semua itu adalah isim di dalam bahasa Arab yang ketika dia dimasuki oleh huruf jar maka statusnya menjadi majrur, dibaca kasrah, ya, dan begitu juga isim-isim yang mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahman, ya, yang Maha Pemurah dan yang Maha Penyayang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, barangkali ada yang di antara kita yang merasakan kenapa kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu bunyinya begitu. Artinya kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia seakan-akan tidak memberikan pemahaman yang utuh gitu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi sebetulnya di belakang kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu ada kalimat-kalimat tertentu. Yang kalimat-kalimat tertentu itu tersebut menyesuaikan pekerjaan atau kegiatan apa yang kita lakukan. Misal, saya makan Bismillahirrahmanirrahim. Saya makan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, keputus lagi, Ustaz Hafiz. Ya. Jadi dengan menggunakan uslub Bismillahirrahmanirrahim tersebut, kan apapun yang ingin kita lakukan, maka cocok untuk digandengkan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Bapak dan Ibu? Kalau Ar-Rahman itu merupakan sifat Allah, jadi asal katanya sama sebetulnya, yaitu pengasih dan penyayang, ya. Tapi Ar-Rahman ini menurut para ulama tafsir disebutkan sifat Allah yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih, meliputi seluruh ciptaannya. Jika dia manusia, muslim, kafir, fasik, musyrik, apalagi mulhid, semuanya mendapatkan sifat Allah yaitu Ar-Rahman ini. Bahkan para hewan juga, para tumbuh-tumbuhan, semua makhluk yang Allah ciptakan di dalam jagat raya ini, maka semuanya mendapat sifat Allah yang Rahman ini. Makanya tidak heran kita melihat ada orang yang kafir, ada orang yang musyrik, ada orang yang fasik, tapi diberikan rezeki oleh Allah. Diberikan nikmat-nikmat duniawiyah yang bahkan melebihi orang-orang yang mukmin, yang seharusnya menurut logika kita seharusnya Allah berikan lebih banyak kepada orang yang beriman kepadanya. Tapi karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman, yang sifat Ar-Rahman ini tidak bisa bersekutu dengan sifat makhluknya yang manapun. Makanya orang boleh bernama Rahim, kebetulan nama saya Rahimul Amin, tapi orang tidak boleh bernama Rahman. Manusia tidak boleh diberikan nama dengan Rahman, kecuali mungkin ditambahkan dengan kalimat Abdur Rahman, ya. Tapi kalau Rahman saja itu tidak boleh. Meskipun banyak kita temukan nama-nama orang dimulai langsung dengan Rahman. Ada teman saya namanya Rahman Sadiqin. Nah, itu sebetulnya dilarang. Karena kalimat Rahman ini adalah artinya kasih sayang yang absolut, yang hanya pantas dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahim.
yang Maha Penyayang, ya, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang juga. Namun ketika kita memahami kalimat Ar-Rahim di dalam pembahasannya di dalam buku tafsir dijelaskan, Ar-Rahim ini juga berarti sayang dan kasih, namun dia dikhususkan kepada hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya. Jika orang-orang kafir, orang-orang fasik diberikan karunia dengan kenikmatan duniawi, maka orang-orang mukmin, orang-orang muslim dengan sifat rahimnya Allah diberikan karunia, yaitu dimasukkannya mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Kemudian di ayat yang kedua, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, Allah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu berarti pujian. Ya, berarti pujian. Banyak kata dalam Al-Qur'an yang berarti pujian. Ada alhamdu, ada juga alhamdu dan alhamdulillahi rabbil alamin. Ada juga berarti ats-tsana'u. Ya, ats-tsana'u juga berarti pujian. Tapi yang paling luas maknanya adalah alhamdu ini. Alhamdu yang diiringi dengan huruf alif lam yang fungsinya adalah untuk menyatakan bahwasanya seluruh pujian yang kita sebut di dalam hidup kita di atas dunia ini hanya pantas lillah, ya. Alhamdulillah. Li itu adalah lamul istihqaq, artinya segala pujian tersebut hanyalah untuk Allah. Makanya ketika kita dipuji oleh orang, ya, meskipun yang dipuji kita, diri kita, atau benda yang ada dalam tubuh kita, atau harta kita, maka kepada orang yang mendengarnya, dia pantaslah menyebut alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian, apapun bentuk pujian, ya, apapun bentuk pujian, itu hanyalah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita tidak boleh memuji. Ya, kita boleh memuji, apalagi sesuatu itu memang layak dipuji, ya. Namun tentu memuji yang tidak berlebihan, karena kalau memuji orang secara berlebihan itu bisa tergelincir kepada riya bagi orang yang dipuji, dan juga bisa mungkin bermuara kepada nifak kepada orang yang memuji, ya. Karena kalau sudah kelebihan memuji nanti jatuhnya kepada apa istilahnya bahasa kita, nifak, ya, cari muka gitu ya bahasanya. Ya, jadi alhamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah. Ya, jadi siapapun yang memuji kita, maka semua akan berkelok atau bermuara semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rabbil alamin. Tuhan semesta alam, ya. Rabbil alamin, Rabbi artinya Tuhan, al-alamin semesta alam, al-alam, semua yang ada di jagat raya ini. Baik jin, baik manusia, baik hewan, baik tumbuhan, baik yang muslim, yang mukmin, semua yang terdapat di dalam ciptaan Allah di atas langit dan bumi ini atau di antara keduanya, maka itu disebut dengan al-alamin, ya, semesta alam. Segala puji hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kalimat Allah ini merupakan kalimat yang sangat istimewa, yang dalam banyak pembahasan dalam ilmu tafsir bahwasanya kalimat Allah ini adalah kalimat yang paling agung, nama Allah yang paling agung dari segenap nama-nama Allah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, barangkali waktu kita tidak terlalu cukup untuk kita lebih dalam lagi membahas. Mungkin saya lanjutkan. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Kemudian Allah ulangi lagi, menyebut, tadi sudah disebut Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah ingin menekankan kembali kepada kita bahwasanya Ia adalah Zat yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Kenapa diulang lagi? Ya, mungkin untuk mengakomodir khilafiyah tadi. Seandainya orang tidak membaca Bismillah di dalam sholat, maka tentu dia tidak berjumpa dengan kalimat Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, kalau dia memang termasuk golongan yang mengatakan Bismillah itu bukan bagian daripada Al-Fatihah, ya. Nah, makanya diulang kembali Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa dibaca Ar-Rahmani? Karena dia masih ataf, ya, masih menyambung kepada status daripada kalimat yang sebelumnya, yaitu Al-Alamina, walaupun berbaris fathah Al-Alamina, namun status sebenarnya dia adalah majrur, ya. Majrur, maka dia
kalimat yang datang setelahnya juga mengikuti statusnya yang majrur, maka dibaca Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Tadi sudah kita jelaskan apa itu Ar-Rahman, yaitu kasih sayang Allah yang absolut, yang maha luas, yang hanya yang diberikan kepada seluruh ciptaannya, manusianya, jinnya, kafirnya, muslimnya, hewannya, tumbuhannya, dan apa saja yang terdapat di dalam jagat raya ini. Kemudian Ar-Rahim tadi sudah kita jelaskan bahwasanya itulah sifat kasih sayang Allah yang khusus hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Kemudian ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam dalam ayat yang keempat surah Al-Fatihah ini, mungkin kita pernah mendengar ada orang membacanya dengan pendek, Maliki Yaumiddin, ya. Maliki Yaumiddin tidak dipanjangkan ma-nya. Nah, itu mungkin dia membaca dengan Al-Qur'an riwayat Warash. Tapi karena kita di Indonesia, di Asia Tenggara rata-rata membaca Al-Qur'an dengan riwayat Hafaz, maka membacanya dengan panjang. Maliki Yaumiddin, ya. Kalau ada yang baca dengan pendek, ya itu benar, tapi syaratnya dia tahu kalau dia sedang membaca dengan riwayat Warash dan harus seragam. Ya, seragam, seterusnya dia menggunakan riwayat Warash. Karena kalau tidak, maka dia melakukan kesalahan yang besar di dalam baca Al-Qur'an. Padahal meskipun artinya sama, Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin, Malik berarti orang yang atau zat yang menguasai, ya. Malik artinya pemilik daripada malaka yamliku, ya, Malik. Kalau dibaca pendek maka dia berarti raja. Ya, raja berarti menguasai, orang yang menguasai dia berarti raja, ya. Makanya kenapa ada orang yang mengatakan ketika dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang lain, yang meskipun orang itu berada secara strata sosialnya lebih tinggi, dia mengatakan, saya adalah raja, jika Anda raja atas 1 miliar yang Anda miliki, maka saya adalah raja atas 1 rupiah yang saya miliki. Dan both of us are king, ya. Dua-duanya kita sama-sama raja. Bukankah Raja Brunei, ya, raja kerajaan kecil, meskipun dia kecil, ya, sangat kecil secara geografis, ketika datang berkunjung ke Raja Salman, disambut dengan upacara penyambutan kenegaraan yang sama persis besarnya dengan penyambutan Presiden Amerika, Presiden Indonesia, dan presiden-presiden lainnya, karena sama-sama raja. Nah, kita juga demikian sesama manusia. Semua kita ini adalah raja. Bedanya apa? Dia raja 1 miliar, kita raja 1 rupiah atau 1.000 rupiah. Tapi dua-duanya kita raja. Karena kita sama-sama raja, maka sesama manusia harus menyikapi orang lain dengan perlakuan antara raja kepada raja. Demikian yang disampaikan. Jadi, Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin berarti pemilik, dan Malik berarti raja, ya. Dalam surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, di situ pendek bacanya Bapak dan Ibu. Tapi di sini berarti yang memiliki. Yaumiddin, yaum berarti hari, dan ad-din adalah salah satu nama daripada hari kiamat, ya. Ada namanya Yaumul Akhir, ada Yaumul Qiyamah, ada Al-Waqi'ah, banyak nama-nama hari kiamat dalam Al-Qur'an. Di sini Allah pilihkan kalimat ad-din, hari pembalasan. Jadi Allah itu adalah zat yang nanti menjadi penguasa, pemilik hari kiamat itu. Tidak ada yang bisa bertindak pada hari tersebut, ya, siapapun orangnya, apapun jenis makhluknya, bahkan para anbiya dan para rasul sekalipun, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kepada ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, ya. Iyyaka merupakan 2 kalimat yang berasal daripada iya dan ka. Ka adalah huruf mengganti daripada anta, ya. Iyyaka kepada engkau, iyyaka kepada, iya kepada, ka-nya adalah engkau. Jadi iyyaka kepada engkau. Kemudian na'budu. Na'budu berasal daripada kata abada, ya'budu, ibadah, kepada engkau. Nunnya berarti kami, ya. Karena nahnu, iyyaka nahnu na'budu, kepada engkau kami menyembah. Kalau saya berarti a'budu. Kalau kamu berarti ta'budu, ya. Kalau antum ta'buduna, kalau nahnu na'budu. Kepada engkau kami menyembah, wa dan iyyaka, dan kepada engkau juga kami nasta'in. Kami meminta pertolongan. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dalam
dalam ungkapan ini Allah membuat redaksi yang luar biasa ya. Kenapa Allah tidak mengatakan na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka? Karena dengan mendahulukan iyyaka, maka di situ terjadi pengkhususan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita mengatakan, mana yang lebih kuat ketika kita makan, kepadamu saya menyembah atau saya menyembah kepadamu. Ya, di dalam memberikan ungkapan mana yang lebih kuat dalam pendengaran orang yang kita ajak bicara, kepada engkau kami meminta atau meminta kami kepada engkau. Maka tentu yang lebih kuat adalah dengan menyebutkan kepada engkaunya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Kepada engkau kami menyembah dan kepada engkau kami meminta pertolongan. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di sini tentu terdapat pesan-pesan tauhid yang agung sekali yang Allah letakkan dalam surah Al-Fatihah ini. Makanya kenapa dikatakan surah Al-Fatihah ini adalah Ummul Quran, karena dia membahas, menyimpulkan salah satu perkara yang sangat agung, yaitu perkara tauhid di dalam salah satu ayat, yaitu ayat yang kelima ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah saja kita menyembah. Kita tidak menyembah apapun, zat apapun, makhluk apapun, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang menciptakan kita. Dialah Tuhan semesta alam. Dan demikian juga kepadanya kita meminta pertolongan. Hanya kepada Allah kita pantas untuk meminta pertolongan. Tapi bukan berarti di dalam hidup ini kita menggunakan ayat ini dengan penafsiran kita nggak minta tolong sama manusia. Ya. Boleh kita minta tolong kepada manusia, tapi itu dalam konteks wasilah, ya, atau al-akhdhu bil asbab. Namun ketika meminta pertolongan kepada manusia tidak memberikan apa yang kita harapkan, maka sebaik-baik tempat meminta pertolongan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ke-6 Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina berasal daripada kata hada yahdi, yang berarti huda, ya, daripada akar katanya dari huda yang berarti petunjuk. Nah, di sini dalam bentuk fi'il amar atau kalimat perintah. Ihdina, tunjuki kami. Nah, itu adalah berarti kami, ya. Ihdina, tunjuki kami. Apa yang ingin kita minta petunjuk? Yaitu as-sirata al-mustaqima. As-sirat berarti jalan yang kita lalui, jalan hidup, ya, yaitu as-sirat al-mustaqim, jalan hidup yang lurus, ya. As-sirat, kalau jalan yang kita lalui di jalan itu bernama at-tariq atau asy-syari', sedangkan as-sirat adalah jalan hidup, ya, titian kehidupan. Makanya disebut dengan as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Al-mustaqim berasal daripada kata istaqama yastaqimu, istiqamah. Jadi kita meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah kami jalan orang-orang yang istiqamah. Jadi Bapak dan Ibu, dalam sehari semalam berapa rakaat kita sholat? 17 rakaat sholat wajib minimal. 17 kali kita meminta kepada Allah agar diberikan petunjuk jalan orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan orang-orang yang lurus di dalam keimanannya. Orang-orang yang lurus di dalam keyakinannya kepada Allah, lurus di dalam ibadahnya, lurus di dalam muamalahnya, lurus di dalam akhlaknya. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dalam ayat berikutnya di sini memang terjadi khilafiyah. Ada yang menggabungkan ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu Allah ulangi kembali, jalan alladzina, orang-orang yang an'amta, yang telah engkau beri nikmat mereka. Yaitu jalan ditafsirkan ayat 6 tadi oleh ayat yang ke-7, dan ini adalah setinggi-tinggi ilmu tafsir, ya, yaitu mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Tadi kita minta tunjukilah kami jalan orang-orang yang lurus, orang-orang yang istiqamah. Apa itu jalannya orang istiqamah? Dijelaskan langsung di dalam ayat berikutnya, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat di atas mereka, an'amta alaihim, di atas mereka, ghairil maghdubi, selain atau bukan
atau selain orang-orang yang engkau marahi, orang-orang yang engkau murkai. Al-maghdub berasal daripada kata-kata ghadiba yaghdabu, ghadban, marah ya, kemarahan. Al-maghdub dia adalah maf'ulun bih, yaitu orang-orang yang dimurkai, dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladhdallin, dan begitu juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada dua golongan yang di sini yang kita minta kepada Allah agar kita tidak termasuk ke dalam orang-orang seperti mereka. Yang pertama adalah al-maghdubi alaihim. Pertama kita meminta kita diberikan petunjuk jalan orang-orang yang diberikan nikmat ya di atas mereka. Itu orang-orang mukminin, orang-orang mustaqim, orang-orang muttaqin, orang-orang muhsinin ya. Orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang diridhoinya. Namun dalam ayat ini dilanjutkan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa orang-orang dimurkai? Dalam tafsirannya para ulama tafsir menjelaskan al-maghdub itu adalah orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah, orang-orang yang dimarahi oleh Allah. Makanya kita meminta kepada Allah dalam surah Al-Fatihah ini jangan kita diberikan jalan hidupnya orang-orang Yahudi. Kemudian waladhdallin, dan bukan juga jalan ad-dallin, orang-orang yang sesat. Dhalla yadhillu, sesat ya, atau ad-dhall, orang yang tersesat. Ad-dallin, orang-orang yang tersesat ya. Jadi ad-dallin ini adalah yaitu orang-orang yang tersesat di dalam keyakinan mereka. Mereka ingin menyembah Allah, mereka tidak berbuat berbagai macam kerusakan seperti orang-orang Yahudi, namun mereka mengalami kesesatan di dalam akidah mereka, di dalam keyakinan mereka, yaitu orang-orang Nasrani yang mengatakan Tuhan beranak ya, Tuhan memiliki putra yaitu Nabi Isa alaihissalam dan lain sebagainya. Jadi kita berlindung kepada Allah untuk bisa tergelincir kepada jalannya orang-orang yang maghdub, yaitu orang-orang al-maghdubi alaihim, yaitu orang-orang Yahudi, dan kemudian juga berlindung kita daripada jalannya orang-orang Nasrani. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, inilah sedikit tadabbur kita pada pagi hari ini. Mohon maaf waktunya jadi lebih dari yang direncanakan. Mudah-mudahan apa yang tadi kita tadabburi bisa sedikit membuka cakrawala Bapak dan Ibu, memberikan pencerahan sehingga minimal ketika kita sholat ya, membaca surah Al-Fatihah, kita sudah bisa memaknainya. Bahwasanya yang kita baca artinya adalah lebih kurang seperti yang tadi kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin Ustaz Hafiz, barangkali ada yang bertanya, silahkan. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya terkait materi tadi ya, alhamdulillah kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa ya. Saya juga baru tahu kalau Ar-Rahman itu nggak boleh ya nama Rahman ya, padahal teman-teman kita tuh banyak yang namanya Rahman. Nah itu ya pentingnya kita belajar ilmu Quran. Baik, silahkan yang mau bertanya dari Pak Muhammad Said dulu ya. Silakan Pak Said, hidupkan mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat aja Pak. Di belakang terakhir tadi, al-maghdub jelas ya orang Yahudi, lalu al-dhalin orang Nasrani. Kalau yang lain-lain itu masuk kelompok mana Pak? Misalnya orang Buddha, orang Hindu gitu, itu aja Pak. Halo, ya Pak. Baik, itu pertanyaannya? Iya, hanya itu aja. Jadi karena tadi yang disebut orang Nasrani aja yang sesat gitu. Apakah orang Buddha, apa orang Hindu, apa orang Cina, ya macam-macam lah gitu. Itu termasuk kelompok sesat apa yang dimurkai gitu maksudnya? Ya, kalau itu sudah nggak masuk hitungan lagi Pak. Itu sudah jelas keluar sama sekali daripada dua golongan ini. Allah mentahdir kita, membuat kita meminta kepada Allah, karena yang membuat kita tergelincir kan dua golongan ini, Pak. Kalau untuk menjadi orang Buddha, Hindu dan segala macamnya, rasanya kita yang sudah beriman ini nggak mungkin akan terlalu jauh sampai ke sana. Dan memang ini sudah kategori orang musyrik kan? Orang musyrik istilahnya udah nggak masuk hitungan lagi begitu, Pak. Ya, jadi mereka bukannya mungkin gabungan kedua-duanya lah, al-maghdubi alaihim dan ad-dallin juga gitu ya.
Tapi di sini dijelaskan oleh para ulama tafsir, al-maghdubi alaihim itu adalah orang-orang Yahudi yang dulunya mereka itu ada ahlul kitab yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ad-dhalin adalah Nasrani yang juga ahli kitab yang dulu beriman juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seiring dengan waktu mereka merubah kitab Allah, merubah wahyu Allah yang diturunkan kepada mereka, mengikuti hawa nafsunya. Orang Yahudi ini bukan saja dia merubah, tapi dia juga berbuat kerusakan dan kemungkaran di atas buminya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang Nasrani ya secara umum mereka muamalah mereka mirip-mirip saja dengan orang Islam gitu ya. Mereka juga punya akhlak yang baik, mereka juga punya ritual yang baik sebetulnya ya. Tapi yang masalah adalah di dalam keyakinan mereka, sehingga mereka disebut dengan orang-orang yang tersesat ya. Mereka ingin mencari hidayah, mereka ingin jadi orang baik, tapi mereka tersesat karena salahnya jalan yang mereka tempuh ya. Nah, tapi kalau orang-orang Hindu, Buddha, Konghucu dan segala macam itu sudah nggak masuk hitungan lagi di sini. Itu udah jelas di atas yang kedua inilah istilahnya gitu ya. Di atas yang dimurkai dan di atas yang tersesat sama sekali ya. Orang-orang yang sudah memang tidak dianggap lagi oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka orang-orang musyrik yang tidak beriman sama sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya konteksnya di sini Allah bukan ke sana. Karena orang musyrik sudah jelas ya, bukan orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ya, terima kasih. Jazakallah. Oh iya. Masya Allah. Baik, lanjut kepada Ibu Siti Asia. Silakan Bu Siti Asia. Ya, ada pertanyaan. 4 menit lagi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Iya. Tadi pada ayat yang pertama atau kedua ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama ya. Yang kedua, Ibu. Kedua ya. Ayat kedua itu kan artinya segala puji bagi Allah semesta alam. Ya. Lalu seandainya saya itu dipuji orang begitu, saya harus bilang lafal apa, atau alhamdulillah, atau ada lafal-lafal yang lain begitu Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya. Langsung saja Ibu. Ya, inilah petunjuk yang Allah berikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanyalah milik Allah. Jadi ketika kita dipuji oleh orang lain, yang paling pertama yang harus terucap dari mulut kita adalah kalimat alhamdulillah. Artinya apa? Meskipun yang dipuji diri kita sendiri, namun kita langsung mengembalikannya, menyambungkannya, menghubungkannya kepada pemilik nikmat tersebut. Ya, karena yang dipuji kan kenikmatan, wajah kita yang baguskah, ya, penampilan kita yang menarikkah, harta kita yang banyakkah, atau apapun itu, selama itu adalah kenikmatan yang pastinya yang dipuji, maka kita langsung sambungkan kepada zat yang memberikan nikmat tersebut. Sehingga yang paling pantas kita ucapkan adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Namun tambahan sedikit Bapak dan Ibu, perkara pujian ini nanti ada hubungannya dengan al-ain ya. Dengan ain, mungkin sebagian Ibu sudah pernah membahas tentang ain ya. Jadi kita kalau dipuji orang itu, kalau orang tersebut tidak menyebut nama Allah, maka itu hati-hati gitu. Karena pujiannya itu bisa mendatangkan mudarat bagi kita secara langsung dalam bentuk fisik bahkan ya. Jadi kalau ada orang memuji kita, wah betapa cantiknya dandananmu pagi ini, dia tidak mengucapkan masya Allah misalkan, tidak mengucapkan subhanallah atau alhamdulillah, maka itu membahayakan diri kita secara langsung. Karena dia memuji tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kita yang dapat pujian yang tidak orang tersebut tidak menyebut nama Allah, ingatkan dia, bilang masya Allah begitu, atau kita bilang masya Allah, ya. Itu perkara yang sangat penting untuk kita ketahui berhubung dengan pujian ini, karena al-ainu haq, begitu kata hadis Rasulullah, ain atau hasad yang lewat dalam mata manusia itu adalah suatu yang hak, sesuatu yang pasti, dan kita diminta oleh Rasulullah untuk berlindung daripada al-ain ini. Barangkali nanti harus ada waktu khusus membahas tentang al-ain ini, karena memang banyak sekali dari masyarakat kita yang tidak mengetahui, sehingga banyak di antara kita yang mudah saja memuji orang lain tanpa menyebut nama Allah, lalu tahu-tahu setelah itu orang tersebut mendapat mudarat, bisa sakit, ya, bisa demam, bisa pusing, bahkan bisa mati sekalipun. Karena memang terjadi pada zaman Rasulullah, ada sahabat yang dipuji oleh sahabat yang lain, sampai sahabat tersebut sakit, bahkan sakitnya itu sakit yang sampai kepada sakaratul maut. Karena memuji seseorang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk memuji anak kita sendiri, memuji istri atau suami, memuji siapapun. Ucapkanlah masya Allah
ya sebelum kita memuji orang lain ya. Nah, kita yang dipuji ucapkan juga alhamdulillah karena kita memalingkan pujian tersebut langsung kepada zat yang memberikannya. Wallahu a'lam. Demikian Ibu. Afwan. Masya Allah, taib. Ya, dikarenakan waktu kita udah hampir jam 7, 1 menit lagi, insya Allah yang belum dapat kesempatan bertanya, kita masih ada 29 hari lagi ya. Masya Allah, nah nanti setelah 1 bulan berakhir, nanti kita juga usahakan setiap pekannya kita akan lanjutkan kelas mentadaburi Al-Quran ini, gitu ya. Taib, Ustadz, kita akhiri saja dulu untuk pertemuan sesi kali ini. Nah, insya Allah kita akan melanjutkan besok, insya Allah ya, tanggal 2 Ramadan. Di waktu yang sama mudah-mudahan kita tidak ada kendala lagi dari segi teknis, dari segi Zoom-nya ya. Tadi luar biasa juga ya, jadi tidak bisa masuk Zoom-nya gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian dan Ustadz, jazakumullah khairan atas kehadirannya dan ilmu yang luar biasa sekali gitu ya. Makanya nanti kita juga akan mengadakan juga nanti insya Allah yang tentang materi ain tadi ya, kita juga baru tahu juga ternyata nggak boleh memuji orang secara berlebihan atau tanpa menyebut nama Allah gitu ya. Insya Allah nanti kita akan atur jadwalnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Kita berdoa semoga Allah memaksimalkan ibadah kita, memanjangkan umur kita sampai akhir Ramadan nanti sehingga kita kembali ke dalam fitrah kita yaitu kesucian. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita tutup bersama-sama, izin live.